Romo, yang ayat 36 Romo, ini ada kayaknya ada kotoran. Tuhan sudah bermurah hati, tapi juga masih merampas. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Jadi penuhi permintaan ya. Demikian mereka merampasi orang Mesir. Wah, itu saya nggak tahu caranya bagaimana, seperti apa. Tapi tertulis. Iya, iya. Tapi bagaimana caranya ini saya yang nggak tahu persis. Istilahnya merampasi itu. Karena ini bukan dalam konteks perang kan. Apakah seperti yang dikatakan Pak itu menjarah? Saya nggak tahu juga. Saya nggak berani mengatakan itu. Dikasihnya sedikit, ngambilnya banyak. Nggak berani mengatakan itu. Jadi setengah merampas. Kalau di dalam konteks perang memang itu boleh mengambil jarahan. Jarahan boleh. Tapi ini dalam konteksnya apa? Makanya ayat 31 apa maksud Firaun mengatakan pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Nah, dulu alasan permintaan keluar itu supaya orang Israel itu diperbolehkan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Yahweh. Nah, Yahweh-nya itu siapa? Yahweh-nya adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena selama di Mesir itu, selama di Mesir, mereka tidak memiliki kebebasan juga untuk beribadah. Tapi dia memohonkan berkat pula, Mo. Ya, dia mengatakan mohonlah berkat untuk bagiku. Nah, itu sudah berkali-kali dikatakan Firaun sebenarnya. Tapi masih lumayan ya. Dalam situasi yang sangat mengerikan begitu ya, paling orang akan sangat yakin. Mohonkanlah berkat. Tapi di kalimat 33 itu, Mo, kayak ketakutan, Mo, nanti kami mati semua gitu. Ya itu, kalau mereka nggak cepat pergi, diusir cepat pergi itu, mereka takut semua kena tulah. Padahal kan yang dikatakan di situ kan tulah anak laki-laki dan sulung dan ternak yang sulung sebenarnya. Sehingga nanti Bapak Ibu itu dikaitkan di kemudian hari adalah anak sulung, ya, anak sulung, lalu kemudian ternak sulung, panen pertama itu menjadi miliknya Tuhan, itu kaitannya dengan itu. Sehingga kalau misalnya anak pertama itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan, maka mereka harus mengganti dengan namanya kurban penebusan. Ya, karena anak pertama itu adalah miliknya Tuhan. Sehingga seperti kita ingat kisahnya Samuel, kisahnya Yesus, itu kan dipersembahkan kepada Yesus. Kalau itu tidak dibuat, ya dalam arti misalnya anak pertama itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan, keluarga memberi namanya kurban tebusan. Ini beda dengan teman-teman kita Korea Utara ini ya. Anak pertama enggak dijadikan persembahan untuk Tuhan kan? Nah itu ya. Beda. Jadi kalau enggak itu mestinya mengadakan kurban tebusan ya. Romo, ayat 36 Romo. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Artinya Tuhan ini bisa juga membuat orang Mesir itu baik gitu, Mo. Kenapa mereka nggak dibikin baik supaya nggak benci sama orang Israel ini gitu, Mo? Ya, dalam arti tertentu begini bahwa mereka mendapatkan banyak, udahlah kamu pergi yuk, bawalah ini, bawalah itu. Lalu kemudian di dalam refleksi orang Mesir, itulah Tuhan yang bermurah hati. Jangan banyak-banyak pertanyaannya, Suster Greta. Suster Greta penting ini nanti.
juga kenyataan kalau misalnya seseorang menjadi pegawai negeri misalnya, gaji pertama dimasukkan ke gereja gitu, ada juga tradisi seperti Ya itu. ada. Gantungan. Saya masih ingat Semua. itu ada satu anak Gramedia ketika dia mendapatkan gaji pertama itu, saya pas di bidara Cina. Semua gajinya dia itu untuk membeli jaket kulit, dan jaket kulit itu diberikan kepada saya. Dan itu bertahan sampai puluhan tahun. Mungkin sekitar, saya kira tidak saya pakai lagi, itu sudah rusak, itu baru ketika saya di Blitar. Itu berarti sudah berapa tahun. Bagus sekali itu. Kena api aja nggak akan terbakar itu. Kena rokok apa-apa itu. Tapi itu gaji pertama anak Gramedia dari Cipinang Indah gitu. Ya. Jadi Kan tradisi ada yang gitu. tradisinya itu sampai sekarang. Ada yang begitu kebanyakan, karena mungkin pernah membaca kitab suci. Soleh. Ya. Ngajar. Ajar. Di lampu. Oke ya, jadi kita akan bertemu lagi hari Senin depan